Perkenalkan, nama saya Kevin Masno Putra. Saya berasal dari jurusan Pariwisata dan Perhotelan. Baik, untuk memenuhi kebutuhan tugas dari mata kuliah kewirausahaan di semester 6 ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan, ciri-ciri kewirausahaan, strategi kewirausahaan, dan isu-isu serta motivasi kewirausahaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam mengerjakan dan menciptakan sesuatu yang baru dengan kreatif dan penuh inovasi. Tujuannya agar bermanfaat bagi orang lain serta memiliki nilai lebih. Adapun juga kewirausahaan merupakan sebuah sikap mental seseorang yang mempunyai kreativitas, aktif, bercipta daya guna, membuat sesuatu yang unik dan baru serta bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ada kewirausahaan terbagi menjadi dua, yaitu kewirausahaan kecil dan kewirausahaan besar. Kewirausahaan kecil ini adalah kewirausahaan yang dikelola mandiri oleh seseorang, dan biasanya karyawannya itu tidak lebih dari 500 orang. Sedangkan kewirausahaan besar ini kewirausahaan yang dikelola untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Baik, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kewirausahaan. Yang pertama, ciri-ciri ini juga mencakup kewirausahaan yang kecil dan kewirausahaan yang besar. Memiliki keberanian serta daya kreasi yang tinggi. Jika kita memiliki keberanian dalam mewujudkan kreativitas dalam otak kita, maka kewirausahaan yang kita rencanakan maka akan terwujud. Yang kedua yaitu memiliki semangat tinggi serta kemauan yang keras. Jika kita hanya memiliki ide tetapi tidak memiliki semangat yang tinggi, maka perusahaan yang kita rencanakan itu akan gagal. Memiliki kemampuan analisis yang baik. Nah, di sini kita dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menganalisis bagaimana nantinya pasar kita, bagaimana nantinya wirausaha kita bisa lancar di kemudian hari. Berjiwa pemimpin dan tidak berperilaku boros. Berjiwa pemimpin ini harus ditanamkan dalam diri kita, bagaimana kita memimpin sebuah usaha, memimpin karyawan kita agar usaha kita berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya itu membuat keputusan dan bertanggung jawab. Nah, di sini kalau kita menjadi seorang leadership, maka kita keputusan dan tanggung jawab dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan atas keputusan yang telah kita buat itu harus ditanamkan dalam diri kita. Mempunyai pengabdian yang besar pada bisnis. Nah, di sini kita dituntut untuk memiliki rasa pengabdian yang besar untuk bisnis kita. Contohnya, jika bisnis kita gagal, maka kita harus bisa yakin dalam diri kita untuk mengulang bisnis tersebut lagi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang tujuan kewirausahaan. Yang pertama itu membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang lain, serta membantu mereka guna menjadi pengusaha yang mandiri. Kita tahu di Indonesia ini banyak sekali pengangguran, dan jika kita berwirausaha maka akan membuat lapangan pekerjaan baru untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Menciptakan jaringan bisnis yang baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya. Dan selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan hidup serta masyarakat di usaha yang dijalankan dengan membuka lapangan kerja. Selanjutnya, menularkan serta mengembangkan semangat berusaha pada orang lain. Membantu para pengusaha muda untuk berkreasi serta berinovasi. Untuk for your information aja,
beberapa universitas di Indonesia juga mendukung mahasiswanya untuk menciptakan sebuah usaha dalam namanya PKM, yaitu Pekan Kreatif Mahasiswa. Di sini dituntut mahasiswa-mahasiswa yang kreatif untuk berpikir menciptakan sebuah usaha yang akan berguna bagi dirinya maupun orang lain. Di sini biasanya mahasiswa tersebut memikirkan peluang-peluang usaha yang akan juga membantu masyarakat di sosial. Nah, jika di sini PKM ini akan dilombakan dan di Universitas Negeri Padang sendiri juga sudah melalui tahap pendaftaran dan PKM ini juga jika menang akan dibiayai usahanya oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu karakteristik kewirausahaan. Yang pertama yaitunya harus mempunyai sifat jujur. Jika kalian tidak jujur dalam usaha kalian, maka kalian tidak akan mendapat kepercayaan dari karyawan, customer, ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu selalu disiplin. Jika kalian memiliki kreativitas yang tinggi, tetapi kalian tidak memiliki kedisiplinan, maka cuma saja wirausaha yang kalian bangun akan keteteran dan bisa jadi akan gagal. Kreatif dan inovatif. Nah, jika kalian disiplin dan kalian memiliki kreativitasan dan inovatif, maka wirausaha kalian akan kemungkinan besar akan berhasil. Mempunyai komitmen yang tinggi, mandiri serta realistis, mempunyai keterampilan personal. Nah, keterampilan personal ini maksudnya adalah contohnya kalian seorang lulusan teknik atau kalian mahasiswa teknik, maka kalian sesuaikanlah kewirausahaan yang kalian bangun dengan keterampilan yang kalian miliki agar itu sejalan gitu. Jadi hal yang telah kalian kuasai maka itu yang akan menjadi usaha kalian di masa akan mendatang. Jadi kalian akan mudah manage atau mengatur usaha kalian itu sendiri. Manfaat kewirausahaan yaitunya mengoptimalkan diri sendiri. Di wirausaha kalian bisa mengoptimalkan diri sendiri, mengeluarkan atau mewujudkan apa yang telah kalian pikirkan sebelumnya. Dan selanjutnya menunjukkan pada diri sendiri bahwa kita bisa memimpin perusahaan kita sendiri. Nah, leadership ini dibutuhkan di masa depan. Di masa depan kita, leadership ini sangat dibutuhkan. Karena kalau bagi orang-orang kerja di kantoran atau dimanapun, maka tidak akan puas tentunya posisi kalian hanya di bawah saja. Pasti kalian akan ingin memimpin. Nah, leadership ini akan dilatih. Jika leadership kalian akan dilatih dengan baik, maka kalian akan bisa memimpin perusahaan kalian sendiri. Yang selanjutnya munculnya peluang dalam mencapai keuntungan dari setiap hasil kerja keras kita. Nah, kalau kita memiliki usaha, tidak menutup kemungkinan usaha-usaha lain juga akan mengikuti kita gitu. Selanjutnya menambah lapangan kerja untuk orang yang membutuhkan. Nah, ini poin yang penting jika kita tinggal di Indonesia. Menambah lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang masih menganggur padahal mereka memiliki ijazah, cuman lapangan pekerjaan memang sangat susah. Nah, dengan wirausaha ini kalian bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi teman-teman kita yang lagi membutuhkannya. Membantu masyarakat sekitar dengan usaha yang konkret serta jelas kegiatan usahanya. Sama dengan di atas tadi. Nah, selanjutnya peluang dalam mendapatkan keuntungan tanpa batas. Nah, gimana ya? Hidup ini pasti memikirkan tentang uang, keuntungan, dan kebutuhan. Nah, kalau kalian mulai usaha
berusaha dengan apa yang setelah saya jabarkan tadi, maka keuntungan yang akan eh, didapatkan bisa kalian manfaatkan untuk kebutuhan kalian sendiri. Nah, ada beberapa contoh-contoh kewirausahaan yang telah berhasil. Contohnya yaitunya eh, Sate Minangkabau, eh, Traveloka, Gojek. Itu adalah kewirausahaan yang sudah berhasil dan kewirausahaan yang yang diciptakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan sesuai dengan apa yang digunakan oleh masyarakat saat ini. Contohnya, Gojek dalam bentuk aplikasi. Bagaimana kita tahu bahwa saat ini masyarakat Indonesia tidak terlepas dari namanya gadget atau smartphone. Nah, jika ada aplikasi Gojek, maka akan memudahkan untuk orang-orang memiliki transportasi dan banyak lagi Traveloka, ada juga restoran seperti Sate Minangkabau, banyak lagi dan ada juga yang kayak baru merintis cuman udah nampak gitu peluang usahanya di mana gitu. Contohnya di tempat saya bekerja saat ini yaitu di Jiwaraga Kitchen. Di situ restorannya baru dibangun 1 bulan, tetapi marketnya tuh udah jelas, orang-orang yang dituju itu udah jelas, dan kualitas makanan dengan harganya itu udah jelas. Nah, rasa-rasa yang seperti ini yang menurut saya akan berkembang di masa depan dan apalagi jika manajemennya bagus. Nah, sebagai motivasi dalam berusaha dari saya yaitu kita nggak perlu takut dalam melakukan hal. Jika memikirkan sebuah ide, maka lakukanlah, wujudkanlah, lakukan saja. Salah, maka bisa diperbaiki. Gagal, maka akan bisa kita ulangi lagi. Terima kasih, hanya itu penjelasan dari saya. Saya Kevin Mas Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.